lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Tal Mukarram Dr. K. Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa antara Guru Taki Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca. Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan, bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ko kuburu di patama ko kuburu gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal. Faka'annama rakiba bahra bila safinah. Maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita, punatina kita talang kira-kira. Nasami punatina ke setengah mati, mas nasami mati itu. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu. Merasa rendah hati. D nama tempo. Tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana. Tawadu. Jangan sombong. Agak mulut mau tempoan. Padi seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan, tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel. 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan lah tinggu tambah masalah. Mudah pahari ante. Orang buta rapat, Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama parendrena. Alena kunci-kunci 12. Ya retong nilai emat anda malah di kunci-kunci. 10 buah disuruhangi, kunci 10 pak nalah. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah sememang ini maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan anak ini cocoknya nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato,
tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Pura di Mekah itu kelompok orang buta kota terwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wale saya dikurendeng akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawape, pura ni masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kepala. Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kepala Quran. Pada itu di Jupandang, utangnya pak gitar, pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu memakai kepala Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya. Yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Assalam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh milau doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Saya sudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah, jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Kadang hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu. Jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tonang atau ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napa merasa cukup apa yang dia miliki kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu si Aga nih otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangorok batin roto.
Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung, ini wae galong. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung na itu. Gotong royongnya tinggi. Dia gaga iri hatina. Jadi kung katomato nga kada may tamato ni malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malasa maita. Sudah dua bekal. Satu tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Takwa dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikap. Saya 10 malam kau Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu. Ada nanti baca waktu tak 10 malam koro. Mete silona sedih. Nah biasa tuh ngerumpi ki mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinolongan. Jadi dia itikaf 10 malam, tapi ku tahu itu dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik, kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya kita itu kau dinasapa ki, betul tidak? Ya nasi runtuk ki, mau dia aja deto hitai, deto mitai, alena pada lo gitu, sambar napau, ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik, tanra ya romat kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinge bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda tau salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakae. Angkalinga tuh bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata tau kondisi pantu baji dalinta mati. Tanra to ya tuh maka ada tuh macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 terlu. Mustina ibu-ibu emang yang jadi penceramah. Apa mau dia lomang kali bicara nah parang kali toki. Saya demi sengano. Saya tu baju nana pakai malep di uni. Jaki mau sengalina pun tu tania anu na sepu-sepu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku siruntu bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu cerita. Anak latih cerita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia.
Woi, woi, sebahagian. Ito si bapak-bapak ko suruntin na macarita ko tumacawa maneng. Lo kani coling, bicara porno. Udah na bicara porno, bicara bainengi. Itu puluh ni tahu umur bicara ben tahu melok mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malah lepas tahu dia pakai baju nah. Betul tidak? Dilihat lagi baju di benena macam movie. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah benena lo toy na kita penampilan lah kain. Tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepet tapi apa nih nareme. Taruh kemetone dicekon na bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Tapi baine saisa. Engkau saking elok na penampilan maka tok bamupi tahu na buka memen ni kuduna. Mamude memen ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu maka tok balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memen ni tahu maka tok balik na mamude. Engkau tok elok to di asan mati nuru lo masih ge. Pak napi mangaribi na taruh memen ni saja dana. Apa cinampe deh boleh? Masalah tuh ya kok. Mangaribi na taruh memen nih. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu toh bapak-bapak deh kan koro. Allahu akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa, alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang daik gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sekpu kadang-kadang supaya nangkal nggak tahu ya jianu apa jianu tuh dari pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Kali nggak meru tanpa nama. Iya roh, iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Bajan lokasi bukan cerita sih. Nah semua kali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalah nah tamuki bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian apa bukan? Ya, kurang masalah kan? Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Ujali kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino, lalu kita salat berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar ada ikhlas, wong Allah Ta'ala mimisen.
Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Ta tawadu, qaf kana'a, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama, soko ni kung kamanannya. Kapan dia tawadu, tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia kana'a, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dedi seng pekoga definisina. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Gitu, kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pak disegena. Kuya tuh ibu-ibu emang gampang. Tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau degaga sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahaju. Yang dan 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mudah kesumpah sunnah, tapi hormat dilakaina. Pangkat tu gar begini kade lisulak kaina. Babara. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih batarang na setara nih pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Iya nak nak bayi ni tahu apa dia nasua. Tapi di tosilak kai aja tosi to bagi gili. Yang mana kilolongang ya remaneng. Pangkat tu gare lakai ko lama balanca benena mah patama pate proposal. Ica tak mana payolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna sekian. Iko sisen na lama balanca. Lagi gili. Aremanen dia lele pematoroi. Makun rai melok tama suruga pakalang bilak kaita. Jaki gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kisi tanangi ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakai ko siaga ro ya warekada. Siaga tawalena jumlah sih jumlah. Maderi 2 lakai ta 10 pak ba ini. Repo-repo dia kali ngapa cek. Awe ka masih. Ento kasih lempulakai monro. Tu dan relona bayin. Apa dato merangkali ngapi dato. Menrumang ngoak ko tuh. Cocok nih Pak, cocok nih. Aja tam menu, mekoki. Karena senang. Pana-pana metetiau, lais itu judulnya. Pembahasan lais itu. Allahu Akbar. Kedene bita. Ya repang luta Khadijah riwatuna lelo petunyawana. Saya suruh napong Allah Ta'ala. Selama kita bersama, tolong maafkan aku. Mungkin ada dari tutur bahasaku, karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung. Maafkan aku Rasul. Kata Rasul, tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan. Nanti di dalam surga baru kita jumpa.
Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Kau sebaiknya saya agana selakaina, tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari pengelut Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah, sepawangnya abamu nak, Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya geruta atau pandritata itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada pangluta Khadijah, pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ya roh, tanya roh barakah. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubun-ubun. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunne-bunne ni pusat na kualinrona. Seperti mutiara. Nah nalani Nabi tasrubanna dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di pangulut Khadijah wa matanya palembang iko di rupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi ro nabita dito pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi di laugi. Teko ngarugi. Tenar pula nakan. Tamu jene mata. Peko gak na teri na pula rilaneng. Demo teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gak lakaimu. Demo teri kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya, sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Getengnya rumah sakit dadi, itu pongoro. Masa maknu mutera nampak si balas ku makala. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana. Mate bapak nana jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semotor Nah kalau aku karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas Nuerang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya nih, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut teri tau ini gak ada tau dia teri. Nah kena wae mata, itu nak kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Kung kato mati lah kain na terlibat na normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak, rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murani koro-koro amin kapuna mati murani ada pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal belum pernah saya melihat suami pingsan. Pernah cemita ini? Ya deto.
Sandra mi ko to di talistire na isok kaluru. Oh. Kudi tanai pak anggap memang ibu may tamat to ni malasa. Tapi memang benar, sudah lama sakit. Mampu diungkapkan. Tapi istri ditanya, kenapa bapak? Tidak mampu dia jawab, langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah, itu namanya rasio. Tapi perempuan dia oleh pawero langsung pingsan. Apa rasa? Nah, butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar dia tuh TK. Ngapa na bubar? Alo-alo kabusul aban na anak ka. Apa ako makada nangko brak kabusul besi aban na anak ka. Bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk. Karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar. Sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Tak kulit timro, rusak ki. Nakkan berani, ngapa tidak timro? Nakkan ngapain jo anakku di? Aro, anak-anak pau. Magkadilak kay natin lalo mako. Dia rasakan ya lena, tapi bedanya rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Detoni gaga mama. Bangsa ya dua-dua dia gagal. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Naji Mardiana. Nanda sorolat kain nama tawaf. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Kena Haji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Yo ada. Berapa Ustaz? Kadang kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kors murah toh. Kadang-kadang jadi muloko dia. Kalau di tempat lain apa uang masih ko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat isinya lagi mapendi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa? Mana kekoita matawa apa? Saya di barang no dilipi itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak itu barang lo nali saya di toko na tamaki selesai. Tanah ini dia no lepas susah lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko di cek hargana. Li semua itu tol motor di pamulang.
Mak bentor lagi na siya, bentor ditahan. Pak beca ka ditahan man. Tapi dimaklumi to, Pak tuli anak-anak kasi nengerang. Nasa talo mo sing kawalan niya anakku. Dahil jalan tinumbu, 20 sabu. Nakana 7 sabu mo di. Nakana Pak beca ka naik makin mingkakatek goyang. Kada tingnan teriak ka lang. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar, Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Guruta mengaji yolo ya. Oh, mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek saya. Sangat capek, tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Guruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu. Jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Yeah. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda duhur tadi, Ustaz jadata di Polda ka ikola cerawah. Elo kompuno Kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita Pak Sadia memang ini HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya Aminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guruta Al-Mukarram Dr. K. Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa Andre Guruta K. Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca. Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan. Bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ku kuburu di patama ku kuburu gaga bokonna.
siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal, faka'annama rakiba bahra bila safinah, maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita, unatina kita talang kira-kira. Nasami punatina ke setengah mati, mas, nasami mati itu. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Di nama tempo tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana tawadu, jangan sombong. Agak belum mau tempuan. Padi seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan, tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel. 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Janganlah nggak tinggu tambah masalah udah pare ante. Orang buta rapat, Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama paremrena. Alena kunci-kunci 92. Ia retong nilai matanda malah dikunci-kunci. 10 buah disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan, anak kan ini cocok nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Purato di Mekah itu kelompok orang rambut aku tertiarwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng nih, akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawape, urani masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kapal aku? Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kapal Quran. Pada itu di Jupandang, utangnya pak gitar, pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu pakai kapal Quran. Ini dek gagal. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya.
Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya. Yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Assalam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh milau doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Saya sudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah, jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu, telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Kadang hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu. Jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tahu nang auto ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu si ada di otak kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangoro matindro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung. Ini wae galong. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong. Tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung na itu. Gotong royongnya tinggi. Dia gaga iri hatina. Jadi kung katomato nga kadetay may tamato ni malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malah sama ita. Sudah 2 bekal. 1 tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Qaf, waw. Takwa. Dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikap. Saya 10 malam kak Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu.
Agar kibaca waktu tak 10 malam koro. Mete silon na dia. Nah biasa tuh ngerumpi ki. Mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinologa. Jadi dia itikaf 10 malam tapi ku tahu itu dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik. Kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan. Dek namanya kita itu kau dinasapa ki. Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto mita ya lain pada lo gitu. Sambar na pau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki aga. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik. Tanra ya rumah kadato salama. Jadi ya tuh tanrana tuh salama angkalinge bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda tau salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana tuh macilakae. Angkalinga tuh bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata tau kondisi pan tuh baji dan lintas mati. Tandra toya tuh maka ada tuh macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung saya bilang indalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh dua terlu. Mustina ibu-ibu emangnya kapan jadi penceramah. Apa mau dia lo kali bicara nah parang kali toki. Saya demi senganu. Saya tuh baju nana pakai malep di uni. Jaki mau asanya lena pun tuh tania anu na sepu-sepu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku seruntuh bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu na cerita. Anak latih cerita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia. Woi, sebahagian. Itu bapak-bapak aku seruntin nama cerita ku tuh macawa maneng. Lo kan coling, mak bicara porno. Udah bicara porno, mak bicara bainengi. Itu perlu ditahu umuruna mak bicara ben tahu melok mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malah lepas tahu dia pakai baju mana? Betul tidak? Dilihat lagi baju di beneran macam mupi. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah beneran lo toy kita penampilan lakain. Tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbiran ya tutur baju koko. Kurang lepat tahu apa nih dareme. Taruh kemetone dicekon bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tapi baine saisa. Engkau tahu saking elok na penampilan maka tahu bamupi tahu na buka memen ni kuduna. Mamude memen ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu maka tahu balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memen ni tahu maka tahu balik na mamude.
Engka to lo to dia asam mati nuru lo masih ge pak napi mangaribi na taruh memeni saja dana. Apa cinampe deh boleh? Masalah to ya lo. Mangaribi na taruh memeni. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu to bapak-bapak dia kan koro. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir, takwa. Alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat, ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang dek gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sekku. Kadang-kadang supaya nakal nggak tahu ya jianu. Apa jianu tuh dari pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Kali nggak baru tanpa nama. Iya roh iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Bajan lokasi bukan cerita sih. Nah semungkali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalah anak mungkin bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian ya apa bukan? Ya, kurang masalah anak kan. Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ baru dia kamat. Pujian kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar ada ikhlas, wong Allah Ta'ala misen. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tawadu, qaf qanaah, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama. Sokku ni kun kamana nih. Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang berarti dia tidak sombong. Kapan dia qanaah maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dedi seng pekoga definisinya. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Gitu, kenapa begini ibadahnya? Neraka belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pak disegena. Ku ya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau degaga sunnah nah. Jangan dikabelia, jatuhna di ba'diyah, jatuhna di duha, jatuhna tahajud. Yang dan 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mudah kesumpah sunnah, tapi hormat dilakaina. Pangkat tu garba ini kade lisulak kaina. Babana.
Andre memang no. Na sila loko liso kasi batarang na setara di Pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Ini nak nak bayi ni tahu apa dia nasua. Tapi dito sila kay aja to si to bagi gili. Yang mana kilolongang ngare maneng. Pangkat to tugar elakay ko lama balanca benena mapatama pa tay proposal. Ica tak mana pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna iko season na lama balanca. Lagi gili. Aremana ni lele pamatoroy. Makunray melot tama suruga pakalabilak kaita. Yaki gara-garai. Teliti negare rata-rata tuh lakay cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kasi tanang ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakay ko siaga ro ya warekada siaga tawalena jumlah madari dua lakay ta sa plopa ba ni repo dia kali ngapa awe ka masih ento kasi lempu lakay monro tu dan terlalu bayin apa dato merang kali ngapi dato menrumang ngok aku tuh cocok nih apa cocok nih aja tam menu mekoki karena senang panah-panah metek kiau lais itu judulnya pembahasan lais itu Allahu Akbar. Kedene bita ya rapanguluta Khadijah riwatuna lelo petunyawana saya suruh na po Allah Ta'ala selama kita bersama tolong maafkan aku mungkin ada dari tutur bahasaku karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung maafkan aku Rasul kata Rasul tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Kasi bayne sa isa agana selakay na tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari panguluta Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nasa pawangnya abamu na, Pak Masiri ka iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya maka ada geruta atau pandritata itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya ro. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada pangluta Khadijah, pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ya ro, tania ro baraka. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai
Napa disapu nih ubun-ubunnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat na kualinrona seperti mutiara. Nah nala ni Nabi suruh benda dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi mita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di pangulut Khadijah wa matanya palebang ikut dirupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi rona bita itu pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih. Langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi dilaogi. Teku ngerugi. Tenak kuda nakan. Tamu jenek mata. Peko gak na teri na puleri laneng. Demu teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gak lakaimu. Demu teri kira-kira. Anaknya nangis. Wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kung ka anak mati bapaknya. Sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Getenglah rumah sakit dadi itu pongoro. Masa mak nu muter nampak si balas ku makala. Tahu anak jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana. Mate bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter Nah kalau aku karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas nuerang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya nih, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut teri tau ini gak ada tau dia teri. Nah kena wae mata, mah itu nak kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Ya kung kato mati lah kain na terlibat ini na normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak. Rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murani koro-koro minka puna mati murani ada pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura cemika ini ya deto sandra ikut di telistri na isok kaluru tuh ditanai pak anggap memang ibu may tamat to ni malasa tapi memang benar sudah lama sakit mampu diungkapkan tapi istri ditanya kenapa bapak tidak mampu dia jawab langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Betul-betul ni malasa. Nah itu namanya rasio. Tapi perempuan dia oleh pawero langsung pingsan. Apa rasa? Nah, butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar dia tuh TK. Ngapa na bubar? Alu-alu kebusul aban anak-anak. Apa aku makan nangko berak akan busuk besi ngaban anak bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan juga normal.
Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar. Sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Tak kulit tinro rusak i. Nakkan berani ngapa tadi tinro? Nakkan ngapain jo anakku di? Aro anak-anak pau. Maka dia lakai na tinro lalu mako. Dia rasakan ya lena, tapi bedanya rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Dek Tony gagal mama. Bangsa ya dua-dua dia gagal. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Naji Mardiana. Nanda soro lakai nama tawaf. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya Naji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Yo ada. Berapa Ustaz? Karena kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kada kan jadi muloko dia. Kono di tempat lain apa uang maseko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat, isinya lagi mapendi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa? Mana kekuita matawa apa? Saya di barang no dilip itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak itu barang lo nali saya di toko na tamaki selesai. Tanah ini dia no lepas susah lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko dicek harganya. Li semua itu tol motor di pamulang itu. Mak bentor lagi nasi agak bentor ditahan. Pak beca agak ditahan mana. Tapi dimaklumi tuh Pak tuli anak-anak kasih nengerah. Setalomo sing kawalannya anakku. Dain jalan tinumbu, 20 sabu. Nah karena 7 sabu mudi. Nah karena Pak beca kan naik makin mingkakatek goyang. Karena tidak teriakan. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Guruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek sangat capek. Tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Guruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu. Jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Yeah. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda duhur tadi, Ustaz jadata di Polda kayak ikolah cerawah. Elo kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita
Pas dia memang nih HP tak untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya Aminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Mukarram Dr. K. Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa antara Guru K. Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan, bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ko kuburu di patama ko kuburu de gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal, faka'annama rakiba bahra bila safina, maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita unatina kita talang kira-kira nasami punatina ke setengah mati mas nasami mati. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. D nama tempo. Tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana, tawadu, jangan sombong. Agak belum mau tempuan. Padi seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ceramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba.
Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan, tidak lama muncullah dua tukang itu pakai baju seragam. Bengkel. Dua orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan lah tinggu tambah masalah udah pare ande. Orang buta rapat, Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama paremrena. Alena kunci-kunci 92. Ya retong nilai matanda malah di kunci-kunci. 10 buah disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan anak ini cocok nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat nak kecaki merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Pura di Mekah itu kelompok orang buta aku tertiarwai mata tahu apa? Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya raya wali saya dikurendeng nih, akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetun na purma tawape, urani masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kapal aku? Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kapal Quran. Pada itu di Jupandang, utangnya Pak gitar, Pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu pakai kapal Quran. Ini dek gagal. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya. Yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang ini Gus. Dia bilang oh ya itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Salam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh minum doang. Apa? Saya bilang saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang Fatihah. Saya sudah ngomong Fatihah, dia berdiri lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang. Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah jangan suka pandang enteng orang karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Kadang hebat nih belum tentu. Belum tentu.
Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu. Jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari empat. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tahu nangoto ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu si aga di otota kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung. Tapi mangoro matindro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung. Ini wae galong. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung itu. Gotong royongnya tinggi. Dia gaga iri hatina. Jadi kung katomato nga kada may tamato ni malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malah sama ita. Sudah dua bekal. Satu tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Takwa. Dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikka. Saya 10 malam kak Ustaz. Kada kau manca wali nih itu. Agar ki baca waktu tak 10 malam koro. Mete silona sedih. Nah, biasa tuh ngerumpi ki mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinolongan. Jadi dia itikaf 10 malam tapi ku tahu itu mi dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik. Kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya ita ki tuku dina sapa ki. Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto ita deto mita ya lain pada lo gitu. Sambar na pau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik, tanra ya rumah kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinge bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda to salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakae.
Ang kalingatoi bicarana si DP bolana, sahabana, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata, tau kondisi pantu baji dalinta ki mati. Tanra toya tu makada tu macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung saya bilang indalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh dua terlu. Mustina ibu-ibu emang yang jadi penceramah. Apa mau dia lo kali bicara anak parang kali nggak toki. Saya demi senganu. Saya tuh baju nana pakai malep di uni. Jaki mau asal nyalina pun tuh tania anu na sepu-sepu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku seruntuh bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu cerita. Anak latih cerita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia. Woi, sebahagian. Itu bapak-bapak aku seruntuh nama cerita ku tuh macawa maneng. Lo kan coling, bicara porno. Udah bicara porno, bicara bainengi. Itu perlu ditahu umuruna bicara ben tahu melok mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malah lepas tahu dia pakai baju mana? Betul tidak? Dilihat lagi baju di beneran macam movie. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah beneran lo toh ini kita penampilan lakain. Tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepet tahu apa nih dareme. Taruh kemetone dicekon bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tapi baine saisa. Engkau tahu saking elok na penampilan maka tak bamupi tahu na buka memen ni kuduna. Mamude memen ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu maka tahu balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memen ni tahu maka tahu balik na mamude. Engkau tahu elok tu dia asam mati nur udah masih ge. Pak Napi mangaribi na taruh memen ni saja dana. Apa cinampe deh boleh? Masalah tuh ya kok. Mangaribi na taruh memen nih. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu toh bapak-bapak deh kan koro. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa, alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang. Dek gana 300.000. Maka deko dia, Ustaz, aja nata tepu ya seku. Kadang-kadang supaya nang kali nggak tahu ya jianu.
Apa Jianu tuh dia pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bil hal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Kali ngamero tanpa nama. Iya roh, iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Baja lokasi bukan cerita sih. Nah semungkali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalahnya nah tamuki bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian apa bukan? Ya, kurang masalahnya kan. Orang sementara mendomino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Pujian kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti mendomino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar segi ikhlas, wong Allah Ta'ala misen. Hanya diandaikan di kitab Syarul Ikan, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tatawadu, qaf kana'a, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama, soko di kun kamanengi. Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia kana'a, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dedi seng pekoga definisinya. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabale tak belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pada segena. Kuya tuh ibu-ibu emang gampang. Tamat di surga ku ibu-ibu pak. Satu sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau degagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahaju. Yang dan 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mau dia kesumpah sunnah. Tapi hormat dilakainna. Pangkat tu garba ini kade lisulak kainas. Babara. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih bataraw na setara di pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Ini kena bayi ni tahu apa dia nasua. Tapi dito sila kay aja to si tumagi gili. Yang mana kilolongang ngari maneng. Pangkat tu gare lakay ko lama balanca benena mah patama pa proposal. Ica tak mana pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna iko sisen na lama balanca. Lagi gili. Are mana ni lele pamatoroi. Makun rai melok tama suruga pakalam bilak kaita. Ya gegera-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kisi tanangi ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakai ko siaga ro ya warekada siaga toalena jumlah maderi 2 lakai ta 10 pak ba ini repo dia kali ngopi awe ka masih
Ito kasi lang pulakay mo, ro. Tudan ralo na ba din? Apa na to marangkali nga pidato. Menrumango ako to ha. Cocok ni pa, cocok ni. Aja tam menu, mekoki. Taruh mas senang. Pana-pana mete kiau, lais itu judulnya. Pembahasan lais itu. Allahu Akbar. Kedai bita. Ya rapanguluta Khadijah riwatuna lalopat tunyawana. Saya suruh na po Allah Ta'ala, selama kita bersama, tolong maafkan aku. Mungkin ada dari tutur bahasaku, karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung. Maafkan aku Rasul. Kata Rasul, tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Si bayne saisa agana selakaina, tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari panguluta Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah sepawangnya abamu na Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya, maka ada geruta topan ritata. Itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada pangluta Khadijah, pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ayah roh tania roh baraka. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubung-ubungnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat na kolindrona. Seperti mutiara. Nah nala ni Nabi tasuru benda dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di panguluta Khadijah wa matanya palebang iko di rupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi rona bita itu pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih. Langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi dilaogi. Teku ngerugi. Tenar kulen akan tamu jenek mata. Peko gak ada teri na puleri laneng. Demu teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gak ada lakaimu. Demu teri kira-kira. Anaknya nangis. Wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya. Sila ada macawa. Anak simpingnya tuh. Getenglah rumah sakit dadi itu pongoro. Masa mak nu mutera nampak si balas ku makala. Tahu anak jangan-jangan tuh ya.
Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia, maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung, api raung, api toto, mak dana-dana. Mate bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter. Nah kalau aku karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas Nuerang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya mi, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut teri tau ini kan atau dia nak teri. Nak kena wae mata, mah itu nak kena wae mata kah? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tu kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Kung kata mati lah kain nana teri bainena normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mata. Lakai mati pak, rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murani koro-koro mingka puna mati murani lah pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura kemita ini. Ya deto. Sandra ikut di telistri na isok kaluru. Oh. Kudi tanai, pak, anggap memang ibu, may tamat to ni malasa. Tapi memang benar, sudah lama sakit. Mampu dia ungkapkan. Tapi istri ditanya, kenapa bapak? Tidak mampu dia jawab, langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah itu namanya rasio. Tapi perempuan dia oleh power langsung pingsan. Apa rasa? Nah butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar dia tuh TK. Ngapa na bubar? Alu-alu kabusul aban na anak kah? Apa aku makan nangko brak kabusul besi aban na anak. Bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk. Karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar. Sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Tak boleh timro rusak ki. Nakkan buran ini, ngapa tidak timro? Nakkan ngapain jo anakku di? Aro anak-anak pau. Nakkedelak kay natin lalu mako. Dia rasakan ya lena, tapi bedanya rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Deto ni gaga mama. Bangsa ya dua-dua dia gagal. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Naji Mardiana. Nanda sorolat kain nama tawaf. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya Naji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah.
Yo ada. Berapa Ustaz? Kadang kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kors murah toh. Kada kanja muloko dia. Kono di tempat lain apa wa masyak ko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat isinya lagi mapendi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa. Mana kekoita matawa apa? Saya di barang no dilip itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak itu barang lo nali set di toko na tamaki selesai. Tanah ini dia no lepas susah lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko dicek harganya. Li semua itu tol motor di pamulang itu. Mak bentor lagi na siya bentor ditahan. Pak beca ka ditahan man. Tapi dimaklumi to Pak tuli anak-anak kasi nengera. Nasetalo mo sing kawalan anakku. Dahin jalan tinumbu 20 sabu. Nakana 7 sabu mo di. Nakana Pak beca ka naik maki mingkakatik goyang. Kadang tidak teriak kalang. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Geruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek sangat capek. Tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Geruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu. Jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Yeah. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda Duhur tadi, Ustaz jadata di Polda ka ikolah ceramah. Elo kompuno Kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita pas dia memang HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya Aminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Mukarram Dr. Kiai Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa antara Guru Kiai Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan. Bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ko kuburu di patama ko kuburu de gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal. Faka'annama rakiba bahra bila safina. Maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita punatina kita talang kira-kira nasami punatina ke setengah mati mas nasami mati. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Di nama tempo tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana, tawadu, jangan sombong. Agak belum mau tempuan, pada seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan nggak tinggu tambah masalah udah pahari ante. Orang buta rapat Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama parendrena. Alena kunci-kunci 92. Ia retong nilai matanda malah dikunci-kunci. 10 buah disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan anak-anak ini cocoknya nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak?
Tahu buta macam apa kau tuh? Pura to di Mekah itu kelompok orang buta kota terwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawape, purani masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kepala. Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pak kepala Quran. Pada itu di Jupandang, utangnya pak gitar, pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu mapakapal Al-Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya. Yang menurut penglihatan kasat mata, bahasana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Assalam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh milau doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Sesudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang. Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah, jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Kadang hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu. Jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tahu nangoto ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki kasogiki. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Kalau kita ketemu si Agan Otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangoro matindro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung. Ini wae gallo. Panjang umurnya.
Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal gue galung nih itu. Gotong royongnya tinggi. Dia gaga iri hatina. Jadi kung ketomato nggak kena temai tamat tuh malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malah sama ita. Sudah dua bekal. Satu tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Takwa dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikka. Saya 10 malam kak Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu. Agar kita baca waktu tak 10 malam korong. Mete silona sedih. Nah biasa tuh ngerumpi ki. Mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinolongan. Jadi dia itikaf 10 malam tapi ku tahu itu mi dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau kok bawang dong. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik. Kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya kita itu kau dinas apa ki? Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto ita ya, deto mita ya, lain pada lo gitu. Sambarna pau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik, tandra ya rumah kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinya bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda to salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakai. Angkalinya tuh bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata, tau kondisi pantu baji dari entah mati. Tandra itu ya tuh maka ada tuh macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung saya bilang indalilah wa indalilah raju. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 telu. Mustina ibu-ibu emangnya mencari penceramah. Apa mau dia lo kali bicara nah para kali ngatoki. Saya demi senganu. Saya tuh baju nana pakai malep di huni. Jaki mau sengalina pun tuh tania anu na sepu-sepu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku seruntuh bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu na cerita. Anak latih na cerita. Begitu ibu-ibu itu. Sebahagia. Woi, sebahagian. Itu bapak-bapak aku seruntuh nama cerita ku tuh macawa maneng. Lo kani coling. Bicara porno.
Udah na bicara porno, bicara bainengi. Itu puluh ni tahu umuruna bicara ben tahu melo mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malepet tahu dia pakai baju nah. Betul tidak? Dilihat lagi baju di benena macam mupi. Mana sih mulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah benena lo toy na kita penampilan lah kain. Tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepet tapi apa nih nareme. Taruh kemetone dicekun bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Tapi baine saisa engkau tahu saking elok na penampilan maka tahu bamupi tahu na buka memen ni kuduna mamude memen ni kata ibu-ibu makor tahu emang kata balik na mamude ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga mamude memen ni tahu emang kata balik na mamude engkau tahu elok to di asan mati nuru lo masih ge pak napi mangaribi na taruh memen ni sajadana. Apa cinampa deh boleh? Masalah tuh ya kok. Mangaribi na taruh memen nih. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu to bapak-bapak deh kan koro. Allahu akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa, alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang. Daik gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sekpu. Kadang-kadang supaya nakal nggak tahu ya jianu. Apa jianu tuh dia pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Mungkali nggak mau tanpa nama. Iya roh iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Banyak lokasi bukan cerita sih. Nah semungkali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalahnya nata mungkin bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian apa bukan? Ya, kurang masalahnya kan. Orang sementara mendomino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Pujian kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti mendomino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar segi ikhlas, wong Allah Ta'ala mimisen. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tatawadu, qaf qana'a, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama. Sokku ni kung kamana ni.
Kapan dia tawadu, tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia qanaah, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dedi seng pekoga definisina. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pak disegena. Ku ya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau digagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahaju. Yang 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mau dia kesumpah sunnah. Tapi hormat dilakaina. Pangkat tu gare bayine kade lisulak kainas. Babara. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih batara na setara di pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Ini tu nak bayine tahu apa elo dia nasua. Tapi dito sila kaya jatuh situ magi gili. Yang mana kilolongan ngere maneng. Pangkat tu garela kai ko lama balanca benena mah patama pate proposal. Ica tak mana pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna iko sisa na lama balanca. Lagi gili. Are mana ni lele pamatoroi. Makun rai melok tama suruga pakalam bilak kaita. Ya gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Naw kasi tanang ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakay ko siaga ro ya warekada siaga to alena jumlah maderi 2 lakay ta 10 pak ba ni repo dia kali ngapa awe ka masih itu kasih lempu lakay monro dan terlalu nabai din apa dato merangkali ngapi dato menrumang ngok aku tuh cocok nih pak cocok nih aja tam menu mekoki karena senang panah meteki au lais itu judulnya pembahasan lais itu Allahu Akbar. Makanya bita ya rapangulu ta Khadijah riwatuna lalu patunya wana saya suruh na po Allah Ta'ala selama kita bersama tolong maafkan aku mungkin ada dari tutur bahasaku karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung maafkan aku Rasul kata Rasul tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah.
Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Si baine saisa agana selakaina tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari Pangeluta Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah, sepawangnya abamu nak, Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya ada geruta atau pandritata. Itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada Pangeluta Khadijah. Pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ya roh. Tanya roh baraka. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubun-ubun. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bune-bune ni pusat na kualindrona. Seperti mutiara. Nah nalanya Nabi tasruban na dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di Pangeluta Khadijah wa matanya palebang iko di rupana. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nabita. Jadi aro nabita dito pada. Tuwai matanda. Nakala perawatan muka pemutih langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi dilaogi. Teko ngarugi. Tenar kuda nakan. Tama jane mata. Peko gada na teri na puleri laleng. Demo teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gada lakaimu. Demo teri kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya, sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Geteng lah rumah sakit dadi, itu pongoro. Masa mak lu muteran apa sih balas aku makalah. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana. Mate bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter. Nah kalau karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas lu erang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya nih, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut terito ini gak tahu dia nak teri. Nah kena wae mata, itu nak kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Kung kato mati lah kain na terlibat ini normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak, rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murani koro-koro wami kapuna mati murani ada pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura cemita ini. Ya deto. Sandra itu tuh di telistri na isok kaluru. Oh. Tuh ditanai, Pak. Anggap memang ibu. May tamat to ni malasa. Tapi memang benar, sudah lama sakit. Mampu diungkapkan.
Tapi istri ditanya, kenapa bapak? Tidak mampu dia jawab, langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah, itu namanya rasio. Tapi perempuan dia oleh power langsung pingsan. Apa rasa? Nah, butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar dia tuh TK. Ngapa na bubar? Alu-alu kabusul aban na anak kah? Apa aku makan nangko brak kabusul besi ngaban na anak, bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk. Karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar. Sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Tak kulit timro, rusaki. Nakkan berada ni, ngapa tidak timro? Nakkan ngapain jo anakku di? Aro, anak-anak pau. Magkadelak kay na timro lalo mako. Dia rasakan ya lena, tapi bedanya rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya, muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Deto ni gaga mama. Bangsa iya dua-dua dia gagan. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Naji Mardiana. Nanda sorolat kain nama tawaf. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya Naji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Yo ada. Berapa Ustaz? Karena kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kada kanja muloko dia. Kono di tempat lain apa wa maseko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat, isinya lagi mapedik sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa? Mana kekoita matawa apa? Saya di barang lo dilip itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak itu barang lo nali saya di toko na tamaki selesai. Tanah ini dia nolak masuk saya lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko di cek hargana. Li semua itu tol motor di pamulang itu. Mak bentor lagi nasi agak bentor ditahan. Pak beca agak ditahan mana. Tapi dimaklumi tuh Pak tuli anak-anak kasih nengerah. Asitalomo sing kawalannya anakku.
Dain jalan tinumbu, 20 sabu. Nah kana 7 sabu mo di. Nah kana Pak beca kana ay maki mingka katek goyang. Kana tinggal teriak kana. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat, saya yang mempersilahkan langsung Andre Guruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek sangat capek, tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Guruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu, jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah, engkau di Polda duhur tadi Ustaz jadata di Polda ka ikolah ceramah, elok kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita pas saja memang HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya Faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guruta Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa Andre Guruta Kiai Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan, bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ko kuburu di patama ko kuburu gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal, faka'annama rakiba bahra bila safina, maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu.
Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita, puna tidak kita talang kira-kira. Nasami puna tidak ke setengah mati, mas nasami mati itu. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Di nama tempo tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana tawadu, jangan sombong. Ada belum tempoan, pada seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan lah nggak tinggu tambah masalah mudah paharian. Orang buta rapat Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama paremrena. Alena kunci-kunci 92. Ia retom nilai matanda malah dikunci-kunci. 10 disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang ini maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan, anak-anak ini cocoknya nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Purato di Mekah itu kelompok orang rambut aku tertiarwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawapo purani masuk aja sunat tudah mana nih kurma kepala kok ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah tahu buta air rata-rata pak kepala Quran. Pada tuh di Jupandang utanya Pak gitar pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu mapaka kepala Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya.
Yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu, lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Salam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh melor doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Sesudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah, jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu, terlalu lapik jilbabnya, 2 tasbihnya. Kadang hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu, jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tonang atau ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki, kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu si Aga di Otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangoro matinro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung. Ini wae galong. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong. Tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung na ini. Gotong royongnya tinggi. Dia gaga iri hatina. Jadi kung katomato yang akan ditembak tamat ni malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malah sama ita. Sudah 2 bekal. 1 tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Takwa dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikap. Saya 10 malam kau Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu. Agar ki baca waktu tak 10 malam koro. Mete silona sedih. Nah biasa tuh ngerumpi ki mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinolongan.
Jadi dia itikaf 10 malam, tapi ku tahu itu dicerita. Ya anu makoi, capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita? Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani? Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik, kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya itu kau dina siapa ki? Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto ita ya, deto mita ya, lain pada lo gitu. Sambarna pau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik, tanra ya romat kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinya bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda tau salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakae. Angkalinya tuh bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata tau kondisi pantu baji dari entah mati. Tanra to ya tuh maka dato macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung bilang indalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 telu. Mustina ibu-ibu emang jadi penceramah. Apa mau dia lomang kali bicara nah parang kali ngatoki. Saya demo sengano. Saya tuh baju nana pakai malep di hunni. Jaki mau sengelena pun na tuh tania anu na sapu-sapu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku seruntuh bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu na cerita. Anak latih cerita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia. Woi, sebahagian. Itu bapak-bapak aku seruntuh nama cerita ku tuh macawa maneng. Lo kan coling, bicara porno. Udah bicara porno, bicara bainengi. Itu puluh di tahun umuruna bicara ben tahu melo mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malah lepas tahu dia pakai bajunya. Betul tidak? Dilihat lagi baju di beneran macam mupi. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal lero kasih akad tanah bayi ini lo toy kita penampilan lah kain, tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepas tapi apa nih nareme. Taruh kemetone dicekun bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tapi baine saisa. Engkau tahu saking elok na penampilan maka tahu bamu pi tahu na buka memang ni kuduna. Mamu de memang ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu maka tahu balik na mamu de. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamu de memang ni tahu maka tahu balik na mamu de. Engkau tahu lo tuh dia asam mati nuru lo masih gih. Pak Napi mangaribi na taruh memang ni saja dana. Apa cinampe deh boleh? Masalah tuh ya kok.
Mangarini na tarumeman ni. Napa deh pone. Ni kan koro ibu-ibu to bapak-bapak deh kan koro. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa. Alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat, ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang dek gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sepu. Kadang-kadang supaya nangkal nggak tahu ya jianu. Apa jianu tuh dari pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Kali nggak meru tanpa nama. Iya roh iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Banyak lokasi bukan cerita sih. Nah semua kali nggak mau diwuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalah anak mungkin bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Puji ale apa bukan? Ya, kurang masalah anak kan. Orang sementara mendomino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Puji ale kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti mendomino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makur. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar ada ikhlas, wong Allah Ta'ala misen. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tawadu, qaf qanaah, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama. Soku di kung kamanengi. Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia qanaah, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dia diseng pekoga definisinya. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pak disegena. Ku ya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau digagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahaju. Yang dan 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mudah kesempada sunnah. Tapi hormat dilakainna. Pangkat tu garba ini kade lisulak kainas. Babara. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih batara na setara ni pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai.
Ini kena bayi ini tahu apa dia nasua. Tapi di tosi lah kaya dia tosi to bagi gili. Yang mana kilolongang ngari mana pangkat tu gare lakai ko lama balanca benena mah patama pate proposal. Ica tak mana payolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna iko season na lama balanca. Lagi gili. Are mana ni lele pamatoroi. Makunrai melok tama suruga pakalabilak kaita. Ya gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kisi tanang ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakai ko siaga ro ya warekada. Siaga to alena jumlah sih jumlah. Maderi dua lakai ta seplopak ba ini. Repo-repo dia kali ngopi awe ka masih. Itu kasih lempu lakai monro. Tu dan relona bayin. Apa dato merangkali ngapidato. Monro mangoak ko mah. Cocok ni rupa, cocok ni aja tam menu, mekoki. Karena senang. Pana-pana meteki au, lais itu judulnya. Pembahasan lais itu. Allahu Akbar. Makanya bita. Ya rupa nguluta Khadijah riwatuna lalu petunyawana. Saya suruh napung Allah Ta'ala. Selama kita bersama, tolong maafkan aku. Mungkin ada dari tutur bahasaku, karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung. Maafkan aku Rasul. Kata Rasul, tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan. Nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah. Mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah. Berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga. Kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Si baine saisa agana selakaina tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari Pangluta Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah sapawangnya abamu na Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya geruta topan ritata. Itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada Pangluta Khadijah. Pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ayah roh. Tanya roh baraka. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubun-ubunnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat nak kualin rona.
seperti mutiara. Nah, nalanya Nabi tasrubanna dia lap. Lalu dia jilat sedikit, ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di pangulut Khadijah wa matanya palebang ikut dirupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi rona bita itu pada tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi dilaogi, tako ngarugi, tenar kuda nakal, tamu jene mata. Peko gak na teri na puleri laleng. Demo teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gak lakaimu demo teri kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya, sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Geteng lah rumah sakit dadi itu pongoro. Masa mak muter nampak si balas ku makala. Tahu anak jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana. Mate bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter. Nah kalau aku karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas Noerang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya nih, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut teri tau ini gak ada tau dia nak teri. Nah kena wae mata, mah itu nak kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silaluna tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Kung kato mati lah kain na terlibat ini normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak. Rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murahnya koro-koro mika puna mati murahnya ada pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura cemita ini ya deto sandra niku tuh di telistri na isok kaluru tuh ditanai pak anggap memang ibu may tamat to ni malasa tapi memang benar sudah lama sakit mampu dia ungkapkan tapi istri ditanya kenapa bapak tidak mampu dia jawab langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah itu namanya rasio. Tapi perempuan dia oleh pawero langsung pingsan. Apa rasa? Nah, butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar itu TK. Ngapa bubar? Alu-alu kebusul abanan anak kah? Apa aku makan nangko berak akan busuk besi ngabandan anak bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar. Sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah.
Takulet tinro rusaki. Nakan berada we ngapa tanan tinro? Nakan ngaparin jo anakku di. Aro anak-anak pau. Magkadelak kay na tinro lalo mako. Dia rasakan ya lena tapi bedena rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama, deto ni gaga mama. Bangsa ya dua-dua dia gagan. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Naji Mardiana. Nanda sorolat kain nama tawaf. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya Naji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah. Yo ada. Berapa Ustaz? Kadang lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kada kajak nguloko dia. Kono di tempat lainnya. Apa wa maseko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi mulokah. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat, isinya lagi mapedik sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa? Mana kekoita matawa apa? Saya di barang lo di lipi itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak itu barang lo nali saya di toko na tamaki selesai. Tanah ini dia nolak masuk saya lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko di cek hargana. Li semua itu tol mater di pamulang itu. Mak bentor lagi nasi agak bentor ditahan. Pak beca agak ditahan mana. Tapi dimaklumi itu Pak tuli anak-anak kasih nengerah. Asitalomo sing kawalannya anakku. Dain jalan tinumbu, 20 sabu. Nah karena 7 sabu mudi. Nah karena Pak beca kan naik makin mingka katek goyang. Kadang tidak teriak kan. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Geruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek sangat capek. Tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Geruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu. Jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Yeah. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda duhur tadi, Ustaz jadata di Polda ka ikolah ceramah. Elo kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita Pasal dia memang HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya
faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Tan Mukarram Dr. K. Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa antara Guru Taki Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca. Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan. Bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ku kuburu di patama ku kuburu gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal. Faka'annama raqiba bahra bila safinah. Maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita, unatina kita talang kira-kira. Nasami punatina ke setengah mati, mas nasami mati itu. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu. Merasa rendah hati. D nama tempo. Tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana. Tawadu. Jangan sombong. Agak belum mau tempuan. Padi seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan, tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel. 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan nggak tinggu tambah masalah. Mudah paharian. Orang buta rapat, Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama paremrena. Alena kunci-kunci 92. Ia retom nilai matanda malah dikunci-kunci. 10 buah diseruangi, kunci 10 pak nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea.
Tuh, satu masalah. Nah, sememang maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan anak ini cocok nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Purato di Mekah itu kelompok orang buta aku tertiarwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawape, purani masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kepala kok? Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kepala Quran. Pada itu di Jupandang, utangnya Pak gitar, Pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu memakai kepala Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya. Yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang ini Gus. Dia bilang oh ya itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Salam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh melo doang. Apa? Saya bilang saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang Fatihah. Sesudah ngomong Fatihah dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang. Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Kadang hebat nih belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama tawadu, jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tahu nangoto ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan
pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu siaga di otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangoro matindro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung, ini wae galong. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung na ini. Gotong royongnya tinggi. Degaga iri hatina. Jadi kung katomato yang akan ditembak tamatun malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malah sama ita. Sudah dua bekal. Satu tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Takwa. Dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam, masuk sikap. Saya 10 malam kak Ustaz. Kada kau, mancaji wali nih tuh. Agar kita baca waktu tak 10 malam korong. Mete silona sedih. Biasa tuh ngerumpi ki. Mengisi waktu. Kada kau, wali kelas mana kinolongan. Jadi dia itikaf 10 malam, tapi ku tahu ini dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik. Kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya ita itu kau dinas apa ki? Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto ita ya, deto mita ya. Lain pada lo gitu. Sambarna pau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik, tanra ya romat kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinya bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda tau salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakae. Angkalinya tuh bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata tau kondisi pantu baji dalin tak mati. Tanra to ya tuh maka dato macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung bilang indalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 telu. Mustina ibu-ibu emang mencari penceramah. Apa mau dia lomang kali bicara nah parang kali ngatoki. Saya demo sengano. Saya tuh baju nana pakai malep di hunni. Jaki mo sengelena punna tu tania anu na sepu-sepu nendra gitu.
Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku seruntik bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu na cerita. Anak na cerita. Begitu ibu-ibu itu. Sebahagia. Woi, sebahagian. Atau bapak-bapak aku serunti nama cerita ku tu macawa maneng lo kani coling bicara porno. Udah na bicara porno, bicara bainengi. Itu puluh ni tahu umuruna bicara ben tahu melo mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malepot tau dia pakai bajunya. Betul tidak? Dilihat lagi baju di beneran nama cai mupi. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah beneran lo toy na kita penampilan lah kain. Tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepat tapi apa ni nareme. Taruh ke metone dicekun na bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Tapi baine saisa. Engkau tahu saking elok na penampilan maka tok bamupi tahu na buka memen kuduna. Mamude memen ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu maka tok balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memen tahu maka tok balik na mamude. Engkau tahu elok to dia asam mati nuru lo masih ge. Pak napi mangaribi na taruh memen ni saja dana. Apa cinampe deh boleh? Masalah tuh ya kok. Mangaribi na taruh memen nih. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu to bapak-bapak deh kan koro. Allahu akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa, alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbat di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang dek gana 300.000. Maka deko dia Ustaz aja nata tepu ya sepu kadang-kadang supaya nangkal nggak tahu ya jianu apa jianu tuh dia pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Mukali nggak baru tanpa nama. Iya roh iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Badan lokasi bukan cerita sih. Nah semua kali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalah nah tamuki bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian apa bukan? Ya kurun masalah kan. Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Puji Ali kira-kira.
secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar ada ikhlas, wong Allah Ta'ala memisen. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tatawadu, qaf kana'a, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama. Soku di kung kamanengi. Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia kana'a, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dediseng pekoga definisina. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pak disegena. Ku ya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau gagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahaju. Yang dan 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mau dia kesumpah sunnah. Tapi hormat dilakainna. Pangkat tu garba ini kade lisulak kainas. Babara. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih batara na setara ni pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya ku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Ini nak nak bayi ni tahu apa elo dia nasua. Tapi dito sila kaya jatuh situ bagi gili. Yang mana kilolongang ngari maneng. Pangkat tu garela kai ko lama balanca benena mah patama pate proposal. Ica tak manet pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna iko season na lama balanca. Lagi gili. Are mana ni lele pamatoroi. Makun rai melok tama suruga pakalang bilak kaita. Ya gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kisi tanangi ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakai ko siaga ro ya warekada siaga tawalena jumlah maderi 2 lakai ta 10 pak ba ini repo dia kali ngopi awe ka masih itu kasih lempu lakai monro tu dan relona bayin apa dato merangkali ngapidato mun rumang ngoak ko mah cocok ni rupa cocok ni aja tam menu mekoki karena senang panah-panah mete kiau lais itu judulnya pembahasan lais itu Allahu Akbar. Makanya bita. Ya rapangulu takadija riwatuna lelo patunyawana. Saya suruh na po Allah Ta'ala. Selama kita bersama, tolong maafkan aku. Mungkin ada dari tutur bahasaku, karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung. Maafkan aku Rasul.
Kata Rasul, tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Kau sebaiknya saya agana selakaina. Tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari Pangeluta Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah, sepawangnya abamu nak, Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya maka ada geruta atau pandritata itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada Pangeluta Khadijah, pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ayah roh tania. Roh barakah. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubung-ubung. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat na kualindrona. Seperti mutiara. Nah nalani Nabi tasruban na dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di Pangeluta Khadijah wa matanya palembang ikut dirupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi aruna bita itu pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih langsung memancarkan sinar. Teri Nabita. Jadi Nabita lagi teri. Maka tosi di laugi. Teko ngerugi. Tenar kuda nakan. Tamu jenek mata. Peko gak ada teri na puliri laleng. Demu teri ku patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gak ada lakaimu. Demu teri kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya, sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Geteng rumah sakit dadi itu pongoro. Masa maklum muteran apa sih balas aku makalah. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana, mati bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semotor Nah kalau karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas lu erang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya nih, nah ini dilarang oleh agama. Karena itu teri tau ini gak ada tau dia teri. Nah kena wae mata, itu nak kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Ya kung kato mati lah kain na teribay na normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak, rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan.
Mana mama murani koro-koroami kapuna mati murani na pinsang. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura cemita ini. Ya deto. Sandra ni ko to di talistri na isok kaluru. Kung ditanay, pak, ang nga pa, may ibu. May tamat to ni malasa. Tapi memang benar, sudah lama sakit. Mampu dia ungkapkan. Tapi istri ditanya, kenapa bapak? Tidak mampu dia jawab, langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah, itu namanya rasio. Tapi perempuan dia lepang ya langsung pingsan. Apa rasa? Nah, butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar dia tuh TK. Ngapa na bubar? Alo-alo kabusul aban na anak ka. Apa ko makada nangko brak kabusul besi aban na anak ka. Bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk. Karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar. Sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Takulet timro rusak ki. Nakan berada ngapa tadi timro? Nakan ngapain jo anakku di? Aro anak-anak pau. Magkedelak kay natin lalu mako. Dia rasakan ya lena tapi bedena rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindo. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Deto di gaga mama. Bangsa ya dua-dua de gagan. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Najib Mardiana. Nanda soro lakai nama tawaf. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya di Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Yo ada. Berapa Ustaz? Kadang lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kada kanja muloko dia. Kono di tempat lain apa wa maseko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat isinya lagi mapedi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh mai tawa apa? Mana kekoi tawa apa? Saya di barang lo di lip itu toko dia tamaki.
Ya toh si bapak-bapak, pitu barang ilo nali, set di toko na tamaki selesai. Tanah ini, dia udah masuk saya lah ya. Tapi ibu-ibu saya set di barang pitu toko dicek harganya. Li semua itu tol mater di pamulang itu. Mak bentor lagi nasi agak bentor ditahan. Pak Beca kan ditahan mana. Tapi dimaklumi tuh Pak tuli anak-anak kasih dengeran. Setalomo sing kawalannya anakku. Dain jalan tinumbu, 20 sabu. Nah karena 7 sabu mudi. Nah karena Pak Beca kan naik makin minta katek goyang. Karena tidak teriak kan. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Geruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek sangat capek. Tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Geruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu. Jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Yeah. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda duhur tadi, Ustaz jadata di Polda ka ikola ceramah. Elo kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita Sadia memang HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya Faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Geruta Al-Mukarram Dr. K. Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa Andre Geruta K. Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah.
Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan, bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ku kuburu di patama ku kuburu de gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal, faka'annama rakiba bahra bila safinah, maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita, puna tidak kita talang kira-kira. Nasami puna tidak setengah mati, mas nasami mati. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Di nama tempo tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana tawadu, jangan sombong. Ada mulut mau tempoang, pada seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi dia ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Janganlah nggak tinggu tambah masalah mudah pahari ante. Orang buta rapat Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama parendrena. Alena kunci-kunci 92. Ia retom nilai matanda malah dikunci-kunci. 10 buah diseruangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang ini maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan, anak-anak ini cocoknya nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Purato di Mekah itu kelompok orang buta kota terwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah, biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini, rewetuna na purma tawape, purani masuk aja sunat, tudah mana nih kurma kepala, ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kepala Quran. Pada itu di Jupandang, utangnya Pak gitar, Pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan.
untuk menampung buta itu mapakapal Al-Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya, yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Assalam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh melo doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Sesudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah, jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu terlalu lapik jilbabnya, 2 tasbihnya. Ada hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu. Jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tahu nang auto ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki, kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu si Aga nih otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangoro matinro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung. Ini wae galong. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung na ini. Gotong royongnya tinggi. Dia gaga iri hatina. Jadi kung katomato nga kadetay may tamato ni malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangin malasa maita. Sudah 2 bekal. 1 tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Qaf, waw. Takwa. Dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz,
pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikat. Asa saya 10 malam kau Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu. Agar ki baca waktu tak 10 malam korong. Mete silona sedih. Asa biasa tuh ngerumpi ki. Mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinologa. Jadi dia itikaf 10 malam tapi ku tahu mi dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik. Kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya kita itu kau dinas apa ki? Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto ita ya, deto mita ya. Lain pada lo gitu. Sambarna pau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nagorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik. Tanra ya rumah kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinya bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda to salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakai. Angkalinya tuh bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata tau kondisi pantu baji dari entah mati. Tanda toya tuh maka ada tuh macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung bilang indalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 terlu. Mestinya ibu-ibu emang yang jadi penceramah. Apa mau dia lo kali bicara nah para kali nggak toki. Saya demi senganu. Saya tuh baju nana pakai malep di uni. Jaki mau sengalina pun tuh tania anu na sepu-sepu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku seruntuh bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu cerita. Anak latih cerita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia. Woi sebahagian. Itu bapak-bapak aku seruntuh nama cerita ku tuh macawa maneng. Lo kan coling bicara porno. Udah na bicara porno, bicara bainengi. Itu perlu ditahu umuruna bicara ben tahu melok mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malah lepas tahu dia pakai baju nah. Betul tidak? Dilihat lagi baju di benena nama cai mupi. Mana semua dia nggak masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah benena lo toy kita penampilan lakain. Tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepet tapi apa nih nareme. Taruh kemetone dicekun na bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar.
Tapi baine sa isa. Ang kato saking elok na penampilan makato mamupi tayo nabuka memen ni kuduna. Mamude memen ni. Kato ibu-ibu makor. Tahu makato balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memen ni tahu makato balik na mamude. Ang kato elok to di asang matinuro na sige panapi mangaribi na taruh memen ni sajadana. Apa cinampa deh boleh? Masalah tuh ya kok. Mangaribi na taruh memen nih. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu to bapak-bapak deh kan koro. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa, alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang daik gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sekku kadang-kadang supaya nang kali nggak tahu ya jianu apa jianu tuh dia pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Kali nggak baru tanpa nama. Iya roh, iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Baja lokasi bukan cerita sih. Nah semungkali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalahnya nah tamuki bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian ya apa bukan? Ya, kurang masalahnya kan. Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Ujali kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino, lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar segi ikhlas, Allah Ta'ala memiseng. Hanya diandaikan di kitab Syarul Ikan, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tawadu, qaf qanaah, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama, sokku nih kun kemana nih? Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia qanaah, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dedi seng pekoga definisinya. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabale tak belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pada segena. Ku ya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau digagas sunnah nah.
Jana di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahaju. Yang na 5 piara, 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mudah kesempada sunnah, tapi hormat dilakaina. Pangkat tu garba ini kade lisulak kaina. Babara. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih batara na setara di Pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Ini kena bayi ini tahu apa dia nasua. Tapi dito sila kay aja to si to magigili. Yang mana kilolongang ngari maneng. Pangkat to garela kay ko lama balanca benena mapatama pa tay proposal. Ica tak manet pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian langsung iko sih sana lama balanca. Lagi gili. Are mana nih lele pematoroi. Makun rai melok tama suruga pakalam bilak kaita. Ya gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kisi tanang ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakai ko siaga ro ya warekada siaga toalena jumlah maderi 2 lakai ta 10 pak ba ini repo dia kali ngapa awe ka masih itu kasih lempu lakai monro tuh dan terlalu nabayin apa dato merangkali ngapidato menrumang ngoak ko tuh cocok nih pak cocok nih aja tam menu mekoki karena senang panah-panah meteki au lais itu judulnya pembahasan lais itu Allahu Akbar. Makanya bita ya rapangulu ta Khadijah riwatuna lalu patunya wana saya suruh na po Allah Ta'ala selama kita bersama tolong maafkan aku mungkin ada dari tutur bahasaku karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung maafkan aku Rasul. Kata Rasul tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Kasi ba ini sa isa, agana selakay na tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari Pangelut Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah, sepawangnya abamu nak Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya maka ada geruta atau pandritata itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya ro.
Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka dah kiki dasarnya itu. Maka dia panggil Khadijah. Pawang yang bamuna. Salah satu pembungkus buku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ayah roh tania. Roh baraka. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubun-ubunnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat na kualindrona seperti mutiara. Nah nalanya Nabi tasruban na dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di pangulut Khadijah wa matanya palebang iko di rupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nabita. Jadi ro nabita dito pada. Tuway matanda. Nakala perawatan muka pemutih. Langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi dilaogi. Teko ngarugi. Tenar kuda nakan. Tama jene mata. Peko gada na teri na puleri laleng. Demo teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gada lakaimu. Demo teri kira-kira. Anaknya nangis. Wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya. Sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Geteng lah rumah sakit dadi. Itu pongoro. Masa mak lu muteran apa sih. Balas aku makalah. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis. Fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana, mati bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter Nah kalau karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas lu erang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya nih, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut terito ini gak tahu dia nak teri. Nah kena wae mata, mah itu nak kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun na tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Kung kato mati lah kain na teribay na normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak, rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murahnya koro-koro minka puna mati murahnya ada pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura cemika ini. Ya deto. Sandra itu tuh di istri na isok kaluru. Oh. Tuh ditanai, Pak. Anggap memang ibu. May tamat to ni malasa. Tapi memang benar. Sudah lama sakit. Mampu dia ungkapkan. Tapi istri ditanya, kenapa bapak? Tidak mampu dia jawab. Langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah itu namanya rasio. Tapi perempuan dia oleh pawero langsung pingsan. Apa rasa? Nah butuh kedua sifat ini disatukan. Dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya bubar dia tuh TK. Ngapa bubar? Alu-alu nak kembus sulu aban anak-anak.
Apa aku makan nangko brak akan busuk besi ngaban anak bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk, karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar. Sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Tak kulit tinro rusak ki. Nakkan berada ngapa tidak tinro? Nakkan ngapain jo anakku di? Aro anak-anak pau. Maka dia lakai na tinro lalu mako. Dia rasakan ya lena, tapi bedanya rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindo. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Deto di gaga mama. Bangsa ya dua-dua dia gagan. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Naji Mardiana. Nanda sorolat kain nama tawaf. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya Naji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Yo ada. Berapa Ustaz? Karena kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kada kanja nguloko dia. Kono di tempat lainnya. Apa wa maseko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat isinya lagi mapendi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa? Mana kekuita matawa apa? Saya di barang lo dilipi itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak itu barang lo nali saya di toko na tamaki selesai. Tanah ini dia nolak masuk saya lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko dicek harganya. Li semua itu tol motor di pamulang itu. Mak bentor lagi nasi agak bentor ditahan. Pak beca agak ditahan mana. Tapi dimaklumi tuh Pak tuli anak-anak kasih nengerah. Asitalomo sing kawalannya anakku. Dain jalan tinumbu, romplo sabu. Nah karena 7 sabu mudi. Nah karena Pak beca kan naik makin minta katek goyang. Karena tidak teriak kan. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Geruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek saya. Sangat capek tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Geruta Mustami
sudah saudara sejak dari dulu, jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda duhur tadi, Ustaz jadata di Polda ka ikolah ceramah. Elo kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita pasadia memang HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya Faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Mukarram Dr. K. Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa antara Guru K. Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Karmil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan, bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ko kuburu di patama ko kuburu gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal, faka'annama rakiba bahra bila safinah, maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita unatina kita talang kira-kira. Nasami punatina ke setengah mati, mas nasami mati. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. D nama tempo. Tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana, tawadu, jangan sombong.
Agak mulu mau tempuang. Pak diseneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ceramah, tapi Denny semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan, tidak lama muncullah dua tukang itu pakai baju seragam. Bengkel. Dua orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan nggak tinggu tambah masalah mudah paharian. Orang buta rapat, Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama paremrena. Alena kunci-kunci 92. Ya retong nilai matanda malah dikunci-kunci. 10 buah disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan anak-anak ini cocoknya nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Purato di Mekah itu kelompok orang rambuta aku tertiarwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawapo, purani masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kepala kok? Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kepala Quran. Pada itu di Jupandang, utanya Pak gitar pakai capi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu memakai kepala Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya. Yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Assalam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh melo doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Sesudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya.
Ini ceritanya beliau. Artinya adalah jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Ada hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu. Jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu, Pak. Tahu melioto. Ini tonang atau ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki, kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Kalau kita ketemu siaga di otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangoro matindro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung. Ini wae gallo. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung nih itu. Gotong royongnya tinggi. Degaga iri hatina. Jadi kung katomato yang akan ditemai tamatun malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malah sama ita. Sudah 2 bekal. 1 tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Qaf, waw. Takwa. Dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikap. Saya 10 malam kau Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu. Agar ki baca waktu tak 10 malam koro. Mete silona sedih. Biasa tuh ngerumpi ki mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinolongan. Jadi dia itikaf 10 malam tapi ku tahu ini dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik. Kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya ita ki tuku dina sapa ki. Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto ita ya, deto mita ya, lene pada lo gitu. Sambarna pau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia.
40 orang baik berkata orang baik, tanra ya romat kadato salama. Jadi ya tu tanrana to salama ang kalinga bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, orang baik, orang baik, maka itu tanda to salama ya tu. Nah ya to si tanrana to macilakae. Ang kalinga to bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata, tau kondisi pantu baji dalin tak mati. Tanda toya tu makada tu macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung saya bilang indalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 telu. Mustina ibu-ibu emang jadi penceramah. Apa mau dia lomang kali bicara nah parang kali ngatoki. Saya demo sengano. Saya tuh baju nana pakai malep di hunni. Jaki mo sengalena pun na tu tania anu na sapu-sapu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku serunte bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu na cerita. Anak latih na cerita. Begitu ibu-ibu itu. Sebahagia. Woi, sebahagian. Itu bapak-bapak aku serunte nama cerita ku tu macawa maneng. Lo kani coling. Bicara porno. Udah na bicara porno, bicara bainengi. Itu puluh ni tahu umuruna bicara ben tahu melo mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malah lepas tahu dia pakai bajunya. Betul tidak? Dilihat lagi baju di benenan macam mupi. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal lero kasih akad tanah bayi ini lo toy kita penampilan lakain, tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepas tapi apa nih nareme. Taruh kemetone dicekun bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tapi baine saisa. Engkau tahu saking elok na penampilan maka tahu bamupi tahu na buka memang ni kuduna. Mamude memang ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu maka tahu balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memang ni tahu maka tahu balik na mamude. Engkau tahu elok tahu dia asal mati nuru lo masih ge. Pak napi mangaribi na taruh memang ni saja dana. Apa cinampe deh boleh? Masalah tuh ya kok. Mangaribi na taruh memang ni. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu tuh bapak-bapak deh kan koro. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa. Alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat, ikhlaskan kepada Allah.
Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang dek gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sepu. Kadang-kadang supaya nangkal nggak tahu ya jianu. Apa jianu tuh dari pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Kali nggak mau tanpa nama. Iya roh iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Banyak lokasi bukan cerita sih. Nah semua kali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalahnya nah tamuki bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Puji ale apa bukan? Ya, kurang masalahnya kan. Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Puji ale kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makur. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar ada ikhlas, wong Allah Ta'ala miseng. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tatawadu, qaf kana'a, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama, soku di kung kamanengi. Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia kana'ah, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dediseng pekoga definisina. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pak disegena. Ku ya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. Satu sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau digagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahaju. Yang dan 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mau dia kesumpah sunnah. Tapi hormat dilakainna. Pangkat tu garba ini kade lisulak kaina. Bapak nah. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih batara na setara nih Pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Ini nak nak bayi ni tahu apa yang dia nasua. Tapi ditosilak kayo ya tosi to magi gili. Yang mana kilolongang ngere maneng. Pangkat tu garela kai ko lama balanca benena mah patama pa proposal. Ica tak manet pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna iko season na lama balanca. Lagi gili. Are mana ni lele pamatoroi. Makun rai melok tama suruga pakalang bilak kaita. Ya gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata.
nawa-nawa ni. Nawa-nawa kasi tanangi ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakay ko siaga ro ya warekada. Siaga to alena. Jumlah. Madari dua lakay ta sa plopa ba ni. Repo dia kali ngopi. Awe ka masih. Ito kasi lang pulakay mon ro. Tudan relo na bayin. Apa dato marangkali nga pidato. Mon rumangwa ko to. Cocok ni Pak, cocok ni aja tam menu mekoki. Karena senang. Pana-pana meteki au, lais itu judulnya. Pembahasan lais itu. Allahu Akbar. Makanya bita. Ya Rabbul Khadijah riwatuna lalu petunyawana. Saya suruh na po Allah Ta'ala, selama kita bersama, tolong maafkan aku. Mungkin ada dari tutur bahasaku, karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung. Maafkan aku Rasul. Kata Rasul, tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Si baine saisa agana selakaina tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari Pangulut Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah sapawangnya abamu na Pak Masiri ka iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya, maka ada geruta topan ritata. Itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Harumadecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada Pangulut Khadijah, pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ayah roh tania. Roh baraka. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubung-ubungnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat na kualindrona. Seperti mutiara. Nah nala ni Nabi tasruban na dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di Pangulut Khadijah wa matanya palebang ikut dirupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi rona bita itu pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih. Langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi di laugi. Teko ngarugi. Tenar kuda nakan. Tamu jene mata. Peko gada na teri na puliri laleng. Demo teri ko patanya lakaimu.
Betul tidak? Coba kalau kamu udah muter kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kung ka anak mati bapaknya sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Geteng lah rumah sakit dadi itu pongoro. Masa mak lu muter nampak si balas aku makalah. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana. Mati bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semotor. Nah kalau karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas lu erang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya nih, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut teri tau ini gak ada tau dia teri. Nah kena wae mata, itu nak kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Ya kung kato mati lah kain na terlibat ini normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak, rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murani koro-koro wami kapuna mati murani ada pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura cemita ini. Ya deto. Sandra ni ko to di telistri na isok kaluru. Oh. Kung ditanay, pak, ang nga pa, memang ibu, may tamat to ni malasa. Tapi memang benar, sudah lama sakit. Mampu dia ungkapkan. Tapi istri ditanya, kenapa bapak? Tidak mampu dia jawab, langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah itu namanya rasio. Tapi perempuan dia lepau ya langsung pingsan. Apa rasa? Nah, butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar dia tuh TK. Ngapa na bubar? Alo-alo kabusul aban na anak ka. Apa ko makada nangko brak kabusul besi aban na anak ka. Bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk. Karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar, sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Takulet timro rusaki, nakan berani ngapa tadi timro, nakan ngapain jo anakku di, aro anak-anak pau, maka dia lakai natin lalu mako, dia rasakan ya lena, tapi bedanya rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Deto di gaga mama. Bangsa ya dua-dua dia gagan. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya.
Contoh Naji Mardiana. Nanda soro lah kain nama tawa aku. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya Naji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Yo ada. Berapa Ustaz? Kadang kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kadang kan jadi nguloko dia. Kono di tempat lainnya. Apa wa maseko. Iya musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat, isinya lagi mapedi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasak bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa? Mana kekuita matawa apa? Saya di barang lo di lip itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak itu barang lo nali saya di toko na tamaki selesai. Tanah ini dia udah masuk saya lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko di cek hargana. Li semua itu tol mater di pamulang itu. Mak bentor lagi na siya bentor ditahan. Pak beca ka ditahan man. Tapi dimaklumi itu Pak tuli anak-anak kasih nengerah. Asetalo mo sing kawalannya anakku. Dahin jalan tinumbu 20 sabu. Nakana 7 sabu mo di. Nakana Pak beca ka naik maki mingkakatik goyang. Kan tidak teriak kan. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Geruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek sangat capek. Tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Geruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu. Jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Yeah. Ada lagi tadi, Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda duhur tadi, Ustaz jadata di Polda ka ikola ceramah. Elo kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita Pasadia memang HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya Faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Tan Mukarram Dr. Kiai Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa antara Guru Tan Kiai Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan, bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ko kuburu di patama ko kuburu de gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal, faka'annama rakiba bahra bila safinah, maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita una tidak kita talang kira-kira nasami puna tidak setengah mati mas nasami mati. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Di nama tempo tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana, tawadu, jangan sombong. Ada mulut mau tempuang, pada seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan nggak tinggu tambah masalah mudah pahari ante. Orang buta rapat Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama parendrena. Alena kunci-kunci 92. Ia retong nilai matanda malah dikunci-kunci. 10 buah disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang ini maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan, anak-anak ini cocoknya nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak.
Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Selalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Pura di Mekah itu kelompok orang buta kota tiarwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawape, purani masuk aja sunat. Tuh mana nih kurma kepala kok. Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kepala Quran. Pada tuh di Jupandang, utangnya pak gitar pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu memakai kepala Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya, yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang ini Gus. Dia bilang oh ya itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Salam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh? Apa? Saya bilang saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang Fatihah. Saya sudah ngomong Fatihah, dia berdiri lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Kada hebat nih belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama tawadu, jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tahu nang ambulans. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napa merasa cukup apa yang dia miliki kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu si ada nih otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangorok batin roto. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa
Saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung, ini wae galong. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung na itu. Gotong royongnya tinggi. Dia gaga iri hatina. Jadi kung katomato nga kadetay may tamato ni malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangin malasa may Pangalatal mo to mah kada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya pangalatal iya pamaseku sudah dua bekal. Satu tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Taqaf wow. Takwa dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikap. Saya 10 malam kak Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu. Agar ki baca waktu tak 10 malam koro. Mete silona sedih. Nah biasa tuh ngerumpi ki mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinolongan. Jadi dia itikaf 10 malam, tapi ku tahu itu dicerita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya. Siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik. Kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya kita itu kau dinasapa ki. Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto hitai, deto mitai. Alena pada lo gitu. Sambar napau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik, tanra ya romat kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinge bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda tau salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakae. Angkalinga toi bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata tau kondisi pantu baji dalinta mati. Tanra to ya tuh maka ada tuh macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung bilang indalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 terlu. Mustina ibu-ibu emang yang jadi penceramah. Apa mau dia lomang kali bicara nana parang kali ngatoki. Saya demi senganu. Saya itu baju nana pakai malep di uni. Jaki mau sengalina pun tuh tania anu na sepu-sepu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku siruntu bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu cerita. Anak latih cerita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia. Woi sebahagian.
Ito si bapak-bapak ko surunte na macarita ko tumacawa maneng. Lo kani coling. Bicara porno. Udah na bicara porno, bicara bainengi. Itu puluh ni tahu umur bicara ben tahu melok mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malam lepas tahu dia pakai baju mana? Betul tidak? Dilihat lagi baju di beneran macam movie. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah beneran lo toy kita penampilan lah kain. Tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mapamula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepas tahu apa nih nareme. Taruh kemetone dicekon na bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Tapi baine saisa. Engkau tahu saking elok na penampilan maka tahu bamupi tahu na buka memen ni kuduna. Mamude memen ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu maka tahu balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memen ni tahu maka tahu balik na mamude. Engkau tahu elok to dia asan mati nuru lo masih ge. Pak napi mangaribi na taruh memen ni saja dana. Apa cinampe deh boleh? Masalah tuh ya kok. Mangaribi na taruh memen nih. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu toh bapak-bapak deh kan koro. Allahu akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir takwa, alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang daik gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sekpu kadang-kadang supaya nangkal nggak tahu ya jianu apa jianu tuh dia pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Mukali nggak baru tanpa nama. Iya roh, iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Baja lokasi bukan cerita sih. Nah semua kali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalahnya nah tamuki bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian apa bukan? Ya, kurang masalahnya kan. Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Ujali kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino, lalu kita salat berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar ada ikhlas, wong Allah Ta'ala misen. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah.
Inilah bekal menuju ke kubur. Ta tawadu, qaf kana'a, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama. Soko ni kung kamanangi. Kapan dia tawadu, tidak suka mandang enteng orang, berarti dia tidak sombong. Kapan dia kana'a, maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dedi seng pekoga definisina. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabale tak belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pada segena. Kuya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau digagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di bakdia, jatona di duha, jatona tahajud. Yang 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mau dia kesumpah sunnah, tapi hormat dilakaina. Pangkat tu gar bayini kade lisulak kaina. Babara. Andre memang no. Nasira loko lisu kasih batarang na setara ni pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Iya nak nak bayi ni tahu apa dia nasua. Tapi ditosilak kay ya jatuh itu bagi gili. Yang mana kilolongang ya remaneng. Pangkat tu gar elakai ko lama balanca benena mah patama pa tay proposal. Ica tak manat pa yolo, tomat sekian, tarasi sekian, lasuna sekian. Iko sisen na lama balanca. Lagi gili. Aremanan dia lele pamatoroy. Makunray melot tama suruga pakalabilak kaita. Ya gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kisi tanangi ro lalu ngatita ro kada ko bicara kasi balakai ko siaga ro ya warekada. Siaga tawalena jumlah sih jumlah. Maderi 2 lakai ta 10 pak boy nih. Repo dia kali ngopi awe ka masih itu kasih lepulakai monro tuh dan terlona bayin apa dato merang kali ngapi dato menrumang ngoak ko tuh cocok nih repa cocok nih aja tam menu mekoki karena senang panah-panah metekiau lais itu judulnya pembahasan lais itu pengalatal mah tuh mah kada Allahu Akbar kedene bita ya repang luta kadija riwatuna lelo patunya wana saya suruh na pengalatal selama kita bersama, tolong maafkan aku. Mungkin ada dari tutur bahasaku, karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung. Maafkan aku Rasul. Kata Rasul, tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan. Nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah. Mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah. Berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga. Kalau engkau belum ada di sisiku.
Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Kau sebaiknya saya agana selakaina tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari pangulut Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah, sepawangnya abamu nak, Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya maka ada geruta atau pandritata. Itu kain ihram yang pernah dipakai ukub di Arafah. Karumadecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada pangluta Khadijah. Pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bidah ya roh. Tanya roh barakah. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubun-ubunnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat nak kualindrona. Seperti mutiara. Nah nala ni Nabi tasrubanna dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di pangulut Khadijah wa matanya palembang iko di rupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi ro nabita itu pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi di laugi. Teku ngerugi. Tenar kulen akan tamu jenek mata. Peko gak na teri na puleri laneng. Demu teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gak lakaimu demu teri kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya, sila ada macawa. Anak sintingnya tuh. Getengnya rumah sakit dadi, itu pongoro. Masa maknu mutera nampak si balas suku makalah. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung. Api raung, api toto, mak dana-dana. Mate bapak nana jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter. Nah kalau aku karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas Nuerang, nampak BPJS poeng, ngapai? Tanya mi, nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut teri tau ini gak ada tau dia teri. Nah kena wae mata, mah itu kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Kung kata